lebih amazing lah daripada kesehatan awal itu, karena di sini untuk kesehatan awal pasti ada urut rangkaian kesehatan awal tuh ada ya, kayak tinggi badan, berat badan, tensi itu ada. Yang ekstrim ada lagi kayak ambil darah, nanti ronsen, cek dokter, bisa dibuka baju dan celana. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi sama gua ya. Kali ini kemarin karena berhubung sudah lanjut ke wawancara ya. Setelah wawancara apa sih kak? Setelah wawancara itu kemudian tahap apa lagi yang akan kita lalui? Ya tidak lain dan juga adalah tes kesehatan. Ya sekedar info aja, kemarin untuk tes kesehatan yang terakhir yang 2021 tuh ada yang namanya pendalaman. Apa sih itu pendalaman? Nanti cek di saat kita akan bahas satu persatu, one by one ya, secara bertahap. Sebelumnya kita akan mencoba memberitahu contoh pengumuman kelulusan seleksi wawancara ya untuk rekrutmen eksternal, khususnya untuk di Daop 1 nih, untuk sebagai dari SLTA, D3 dan S1 Kebutuhan KAI 2021. Ini yang tahun kemarin gue akan jadikan contoh, jadi gue gak akan melebar-melebar kemana-mana. Bentuk pengumumannya selalu ada di rekrutmen.kai.id ya. Jangan sampai teman-teman nanti akan terkecoh atau tergocek oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan kereta, atau ada pengumuman di tempat lain yang mengharuskan teman untuk ya menyediakan sejumlah uang atau yang lainnya. Jangan sampai ya. Jadi kalian teman-teman harus selalu ada pengumumannya. Itu ada di web resminya KAI di rekrutmen.kai.id ya. Langsung saja ya, untuk contoh di 2021 itu diberitahukan kepada peserta rekrutmen eksternal tingkat SLTA, D3 dan S1 pemenuhan kebutuhan pekerja PT Kereta Api Indonesia tahun 2021 tentunya, yang namanya tercantum di bawah ini. Dinyatakan lulus seleksi wawancara dan berhak mengikuti seleksi kesehatan akhir yang akan dilaksanakan pada, nah itu untuk pengumuman Daop 1 ya, dibagi menjadi dua, yaitu tanggal 13 Desember dan Selasa 14 Desember. Ada 67 orang yang berhak mengikuti seleksi kesehatan akhir itu. Nomor 1 sampai 34 itu dari Senin, 35 sampai 67 di hari Selasa ya. Untuk waktu itu pukul 07.15 waktu Indonesia bagian Barat tentunya, di Klinik Mediska Manggarai di PT KAI. Jalan Bukit Duri Jalan Bukit Duri Utara nomor 1 Manggarai, Jakarta Selatan. Untuk posisi di mana Klinik Mediska Manggarai itu ada di samping stasiun Manggarai tentunya. Cuma untuk aksesnya terpotong oleh jalur, sehingga butuh teman-teman bisa menggunakan akses ojol ya, bisa ojol karena kan di sampingnya, di dekat Balai Yasa ya, untuk Klinik Mediska Manggarai ini. Teman-teman bisa turun di stasiun Manggarai, kemudian naik bajai atau kendaraan lain atau ojol ke Klinik Mediska Manggarai itu ya. Bisa juga turun Tebet, bisa. Jadi untuk teman-teman pilihannya terserah mau pilih yang mana tentunya. Tapi lebih dekatan Manggarai sih kayaknya menurut gue. Peserta wajib datang di lokasi seleksi 15 menit sebelum pelaksanaan seleksi tentunya ya, sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketika dijadwalkan hari Senin ternyata datanya hari Selasa. Tentunya bukan masuk dalam kriteria ya. Ketentuan peserta berikut ya, kita akan mulai bedah nih. Setiap peserta wajib membawa A, hasil rapid antigen dengan hasil negatif atau non reaktif yang masih berlaku 1x24 jam ya. Buat teman-teman yang mau ke sana diwajibkan itu bawa hasil rapid antigen, hasil rapid tes antigen dan hasil negatif, pokoknya wajib kudu harus pasti. Gimana kalau ada kemungkinan yang reaktif atau apa ya, diusahakan semuanya tetap harus negatif ya, karena kan ini mau seleksi tentunya mau sedikit bertemu dengan orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selalu dah.
kartu peserta, kartu identitas atau KTP asli ya, atau surat kependudukan yang masih berlaku itu tentunya akan selalu dibawa-bawa, jangan sampai hilang karena itu seumur hidup untuk yang sekarang ya. Kemudian kartu peserta asli yang telah diverifikasi juga jangan sampai hilang. Nah, di sini ada tambahan untuk bawa foto berwarna terbaru dengan background warna biru ukuran 3x4, biru 3x4 2 lembar. Oh, jelas banget ini mah. Terus ballpoint tinta warna biru dan hitam. Ballpoint tinta warna biru dan hitam, berarti 2 ya. Bukan atau, kalau atau bisa salah satu, kalau ini 2. Biru dan hitam. Ada yang ceklek banyak banget. Iya, yang ceklek lah itu kan beli di pinggiran juga banyak ya. Ketentuan peserta itu wajib untuk mengikuti protokol, siap. Double masker oke, hand sanitizer siap. Menonaktifkan HP selama kesehatan akhir. Kecuali pada saat menunjukkan peduli lindungi gitu ya. Terus poin ketiga, pada saat mengikuti seleksi akhir wajib berpenampilan rapi. Jangan sampai buat teman-teman ini hal-hal yang bisa dibilang sesuatu yang bisa diusahakan, tolonglah maksimal aja. Jadi jangan banyak bertanya, Kak kenapa harus rapi, kenapa ini udah syarat. Jadi jangan sampai hal-hal yang berbau sesuatu yang bisa diusahakan menjadi pertanyaan. I think ya kan, menurut gue sih nggak harus gitu loh. Karena kenapa? Di sini kan penampilan rapi itu menggambarkan kamu itu keniatan kamu ya, menurut gue ya. Jadi keniatan kamu ingin bergabung di dunia ini, di dunia kereta api ini. Dengan salah satunya dengan berpenampilan rapi, berpakaian atas kemeja putih dan lengan panjang, celana kain berwarna dasar gelap, serta bersepatu hitam, pantopel ya, jangan sampai running. Nanti akan mengurangi, ada penilaiannya sendiri loh. Peserta wajib puasa atau tidak diperbolehkan makan dan mengonsumsi obat kecuali air putih dengan ketentuan sebagai berikut ya. Peserta yang dijadwalkan seleksi hari Senin 13 Desember ini puasanya dimulai hari Minggu, mulai dari pukul 10 malam ya. Jadi sehari sebelumnya udah mulai puasa dari pukul 10 malam. Ya tidak boleh makan, mengonsumsi obat-obatan kecuali air putih. 13 Desember. Iya, ini contoh yang kemarin. Peserta yang dijadwalkan seleksi pada hari Selasa 14 Desember tentunya dari tanggal 13 Desember dari jam 10 malam ya, atau 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Peserta disarankan ya, benar-benar disarankan menjaga kondisi tubuh sebelum melaksanakan seleksi kesehatan akhir. Saran aja sih kalau teman-teman yang jauh jangan dilaju lah, karena dikhawatirkan akan mengganggu atau mengurangi hasil dari kesehatan akhir ini. Dan masih banyak, dan ke bawahnya itu lanjut ke jadwal peserta yang 67 orang itu ya. Jadi buat teman-teman ada tips dan triknya. Kesehatan akhir ini kan lebih intens ya, lebih pendalaman lagi, lebih amazing lah daripada kesehatan awal itu. Karena di sini untuk kesehatan awal pasti ada rangkaian kesehatan awal tuh ada ya, kayak tinggi badan, berat badan, tensi itu ada. Yang ekstrim ada lagi kayak ambil darah, nanti ronsen, cek dokter, bisa dibuka baju dan celana. Kalau yang dalamannya kayaknya enggak sih, kayaknya tergantung dokternya atau gimana ya. Nanti dicek varisesnya, terus ambeyennya, yang kayak gitu lebih dalam lagi. Jadi buat teman-teman saran juga ada panuk kudis kurat kutu air itu harus benar-benar disembuhkan. Jangan sampai ada hal kayak gitu. Bisa saja mengurangi, pasti bisa dong. Untuk gigi kalau yang bolong ditambal, kalau emang yang bolong wajib ditambal lah menurut gua sih ya. Ini menurut gua. Terus yang kotor ya harus dibersihkan tentunya. Kalau yang udah dicabut gimana? Kalau emang mengganggu penglihatan, contoh di sini ya, di depan, di rangkaian depan ini ya, pasang aja gigi palsu. Kalau untuk yang belakang disarankan juga sih pasang gigi palsu aja kalau emang fulusnya masih ada. Karena ya kembali lagi kamu ya, tingkat keniatan kamu, tingkat kesiapan kamu, tingkat apa sih perjuangan ya gitulah ya. Jadi kita ini dinilai di sini tuh. Jadilah versi terbaik dari diri kamu di setiap tahapnya. Karena
Kamu kalau dilihatin perjuangan orang lain untuk menggapai sini itu nanti kamu takutnya deg-degan gitu loh, ngerasa insecure ya. Jadi jangan sampai hal-hal kecil menggagalkan semua perjuanganmu yang udah sejauh ini, cuy. Ya untuk kesehatan ini secara garis besar seperti itu. Cuma kemarin tuh ada yang namanya pendalaman kesehatan akhir. Kak, untuk pendalaman kesehatan akhir gimana sih? Untuk pendalaman kesehatan akhir itu seharusnya sih menurut gue sih, I think ya, itu diperuntukkan untuk pegawai, karena kan tujuannya untuk, kalau pegawai itu kan setiap tahun tuh ada yang namanya MCU ya, medical check up. Jadi pendalaman itu apabila ada indikasi atau mungkin hasil dari lab itu kayak ambigu ya, masih samar-samar mungkin ya, atau kayak gitu lah, bahasa medisnya gue kurang paham, I'm so sorry kalau salah. Jadi dilakukanlah pendalaman untuk mendalami, karena MCU buat pegawai tiap tahun itu untuk mengidentifikasi dan untuk mengobati tujuannya. Sedangkan kalau untuk MCU atau kesehatan akhir atau pendalaman dari seleksi kesehatan itu untuk para pendaftar itu seharusnya untuk menilai. Cuma kalau di sini ada yang namanya poin pendalaman, berarti teman-teman harusnya merasa bersyukur. Kenapa bisa dibilang bersyukur? Karena di situ teman-teman masih masih dipertimbangkan gitu loh, untuk bisa ikut. Oh, ini modal ini kesehatan gimana sih, kayaknya samar dan mungkin coba kita pendalaman lagi. Karena cuy, seriusan, untuk melakukan atau mengadakan suatu rekrutmen itu menggunakan atau butuh dana, seriusan, gak bohong, itu tuh butuh dana. Kalau kamu gak percaya, silahkan kamu ke rumah sakit, bilang aja mau MCU persiapan seleksi PNS, coba tuh harganya pasti bermacam-macam. Ada, pasti itu ada di beberapa rumah sakit atau di beberapa klinik ada yang menyediakan paket untuk seleksi gitu. Harganya segitu gitu, paham lah, tahu lah. Jadi buat teman-teman yang kemarin pendalaman, ada nggak yang lolos? Ada, pendalaman lolos ada, karena pendalaman itu tujuannya untuk mengetahui atau mengidentifikasi bahwasanya si orang ini, si manusia atau seonggok daging ini layak gak sih bergabung dengan PT KAI gitu. Jadi buat teman-teman jangan merasa insecure yang kemarin gagal di kesehatan akhir. Cuma saran aja, saran juga nih buat teman-teman yang merasa udah lebih dari sekali gagal di kesehatan akhir, mungkin kamu ambil formasi lain. Karena setahu saya untuk formasi masinis dan polsuska itu nilai kesehatannya harus A. Bukan berarti untuk formasi lain nggak harus A. Cuma informasi yang masuk ke tim redaksi gua ya kan, untuk masinis dan polsus itu nilai kesehatannya harus A. Jadi buat teman-teman silahkan coba untuk mungkin TK atau apa yang lainnya. Karena ini udah kejadian, ada teman seleksi bareng dulu 2012 ya, dia gagal terus 2 kali atau 3 kali di kesehatan akhir. Nah kita kan emang sering jabrian, terus dia sedikit bertanya, Bas, saran dong, gue ada seleksi lagi nih, kemarin gue ambil masinis terus gagal terus di kesehatan akhir 2 kali kayaknya, gimana ya? Gue saranin ke bagian sarana di TKA nya. Alhamdulillah, kalau emang rezekinya juga dia juga ya, bukan berarti saran gue bagus nih ya, rezekinya dia keterima jadi TKA. Terakhir ketemu di Bogor, dia jadi TKA Pangrango, namanya siapa ya, gue lupa, ada di save di kontak. Semangat ya. Ya buat teman-teman, jadi kayak gitu secara gamblang singkatnya. Kalau emang teman-teman nanti pengen tahu alur perjalanan gua dari dulu pendaftaran terus jenjang jadi masinis juga, jenjangnya gimana aja, kita akan kupas dan bikin konten di next konten untuk pengalaman gua dan pada saat mendaftar dan pengalaman pada saat setelah nasibnya setelah tanda tangan kontrak itu ngapain aja gitu. Oke, next konten ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, persiapkan diri dengan baik. Tetap berdoa, tentunya restu orang tua itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check this out.